meditate now. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us. We can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefanus Bijarkusuma, NPM 2314071008 dari TEPA. Saya di sini akan menjelaskan tugas motor bakar traktor pertanian. Pertama-tama yaitu pendahuluan. Motor bakar merupakan salah satu jenis mesin kalor, yaitu mesin yang mengubah energi kimia yang berasal dari bahan bakar dan oksigen menjadi tenaga mekanis. Energi kimia diubah terlebih dahulu menjadi energi termal atau panas melalui pembakaran bahan bakar atau pembakaran bahan bakar atau udara di dalam ruang pembakaran. Pembakaran pada motor bakar terdapat dua jenis, yaitu pembakaran motor bakar dalam dan motor bakar luar. Saya akan menjelaskan apa itu pembakaran motor bakar dalam dan motor bakar luar. Motor bakar dalam atau yang disebut internal combustion engine. Motor bakar dalam adalah jenis mesin di mana proses pembakaran bahan bakar terjadi di dalam silinder mesin itu sendiri. Terdapat dua jenis utama motor bakar dalam, yaitu siklus Otto dan siklus diesel. Siklus Otto atau yang disebut motor bensin, prosesnya yaitu udara dan bahan bakar dicampurkan sebelum masuk ke silinder. Selama kompresi, campuran ini dikompresi dan kemudian dinyalakan oleh busi. Setelah itu terjadinya pembakaran terjadi dengan percikan api dari busi. Contohnya yaitu mobil yang menggunakan bensin. Kemudian motor bakar luar atau yang disebut external combustion engine adalah jenis mesin di mana pembakaran bahan bakar terjadi di luar ruang kerja mesin. Energi dari pembakaran ini kemudian digunakan untuk memanaskan fluida kerja yang menggerakkan mesin. Contoh utama yaitu mesin uap. Prosesnya bahan bakar seperti batu bara dibakar dalam alat untuk menghasilkan uap. Uap ini kemudian digunakan untuk menggerakkan silinder dan piston. Pembakaran terjadi di luar silinder mesin. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menghasilkan tenaga mekanis. Contohnya yaitu pada lokomotif uap dan beberapa pembangkit listrik. Kemudian yang selanjutnya, tujuan dilakukannya pembelajaran ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengetahui prinsip kerja dari motor bensin atau motor bakar 4 tak. Motor bakar atau motor bensin 4 tak sendiri merupakan motor pembakaran dalam yang terdiri dari 4 langkah piston dalam proses 1 kali siklus pembakaran. Langkah-langkah tersebut yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Selanjutnya, mekanis pada motor
bensin 4 tak. Saya akan menjelaskan mekanis pada motor bakar 4 tak. Yang pertama ada langkah hisap. Prosesnya yaitu katup hisap terbuka dan piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Selama pergerakan ini, campuran udara dan bahan bakar untuk mesin bensin atau udara untuk mesin diesel masuk ke dalam silinder. Fungsinya untuk mengisi silinder dengan campuran bahan bakar dan udara. Yang kedua, langkah kompresi. Prosesnya, katup hisap menutup dan piston bergerak dari bawah ke atas. Selama pergerakan ini, campuran bahan bakar dan udara dikompresi, meningkatkan tekanan dan suhu. Fungsinya untuk menyediakan kondisi optimal untuk pembakaran yang efisien. Kemudian yang ketiga, langkah pembakaran atau power stroke. Prosesnya ketika piston mencapai yang ketiga yaitu langkah pembakaran atau power stroke. Prosesnya ketika piston mencapai titik mati atas dan campuran bahan bakar serta udara berada dalam kondisi kompresi tinggi. Busi akan mempercikan api atau bahan bakar disemprotkan dalam mesin diesel dan menyala karena suhu tinggi. Pembakaran terjadi menghasilkan gas panas yang mengembang dan mendorong piston turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Fungsinya menghasilkan tenaga mekanis yang diteruskan ke mesin melalui koneksi rod. Kemudian yang terakhir, langkah buang. Prosesnya katup buang terbuka dan piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Gas sisa hasil pembakaran dikeluarkan dari silinder. Fungsinya mengosongkan silinder dari gas buang sehingga siap untuk siklus berikutnya. Selanjutnya langkah hisap. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada mekanisme motor bakar 4 tak, yaitu langkah hisap, yaitu piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pada saat ini katup masuk terbuka sedangkan katup buang tertutup. Kemudian campuran bahan bakar dan udara yang sudah tercampur di dalam karburator masuk ke dalam ruang bakar melalui katup masuk. Selanjutnya langkah kompresi. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, di mana katup masuk dan katup buang tertutup sehingga gas yang ada di ruang bakar tidak keluar saat diletakkan oleh. Selanjutnya langkah kompresi. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, di mana katup masuk dan katup buang tertutup sehingga gas yang ada di dalam ruang bakar tidak keluar saat ditekan oleh piston yang mengakibatkan tekanan gas di ruang bakar akan naik. Beberapa saat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi memantikan bunga api dan terjadilah pembakaran. Akibat pembakaran, tekanan akan semakin tinggi. Selanjutnya langkah usaha. Gas yang terbakar dengan tegangan yang tinggi akan mengembang kemudian menekan piston turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Tenaga pembakaran ini kemudian disalurkan melalui connecting rod dan selanjutnya akan diteruskan oleh crankshaft untuk diubah menjadi gerak butir.
Yang terakhir, langkah buang. Pada langkah buang ini, katup buang akan terbuka sedangkan katup masuk tertutup. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Gas sisa pembakaran akan didorong oleh piston keluar melalui katup buang. Adapun kekurangan dan kelebihan motor bakar atau motor bensin 4 tak antara lain, kekurangan dari motor bensin 4 tak yaitu akselerasi yang dihasilkan lebih rendah dan konstruksi mesinnya yang lebih rumit. Di sisi lain, kelebihannya yaitu lebih hemat bahan bakar dan menghasilkan emisi yang lebih sedikit. Yang terakhir, kesimpulan dari materi ini yaitu motor mesin 4 tak merupakan motor pembakaran dalam yang memiliki 4 langkah kerja piston, yakni langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah kerja. Saya kira cukup sampai sini penjelasan saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Izin memperkenalkan diri, nama Stefanus Pijar Kusuma, NPM 2314071008 dari kelas Type A. Saya di sini akan mempresentasikan tugas tentang motor bakar bensin 2 tak. Pendahuluan. Motor bakar 2 tak adalah jenis mesin pembakaran internal yang menyelesaikan satu siklus kerja hanya dalam 2 langkah piston, yaitu langkah naik dan langkah turun. Dalam satu siklus tersebut, mesin melakukan proses pemasukan, kompresi, pembakaran, dan pembuangan dalam 2 gerakan piston. Adapun prinsip kerja motor bensin 2 tak ada 2 langkah. Langkah pertama, saat piston naik, campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang pembakaran melalui katup atau saluran. Pada saat yang sama, udara bahan bakar di ruang bakar mengalami kompresi. Kemudian langkah yang kedua, ketika piston mencapai titik mati atas atau TMA, busi akan memercikan api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. Pembakaran ini menyebabkan ekspansi gas yang mendorong piston turun kembali. Saat piston turun, gas buang terdorong keluar melalui saluran buang dan siklus berikutnya dimulai kembali. Adapun karakteristik dari motor bakar bensin 2 tak yaitu siklus kerja cepat, di mana mesin 2 tak menyelesaikan satu siklus dalam 2 langkah piston, membuatnya lebih responsif dibanding mesin 4 tak. Kemudian kompak dan lebih ringan karena konstruksinya sederhana dan tidak memerlukan banyak komponen seperti katup. Terus yang terakhir, tenaga per volume. Mesin 2 tak cenderung menghasilkan lebih banyak tenaga untuk volume yang sama dibandingkan mesin 4 tak karena setiap langkah menghasilkan tenaga.
komponen-komponen pada motor 2 tak seperti yang terdapat pada gambar di sini. Saya akan menjelaskan penjelasan komponen-komponen yang ada di motor 2 tak. Yang pertama, silinder, yaitu tempat terjadinya pembakaran dan proses kompresi. Kemudian ada piston. Piston yaitu bagian yang bergerak naik turun di dalam silinder. Kemudian crankshaft, yaitu poros engkol yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar. Terus ada connecting rod, yaitu batang penghubung antara piston dan crankshaft. Saringan udara, yaitu menyaring udara sebelum dicampur dengan bahan bakar. Kemudian karburator, yaitu untuk mengatur campuran bahan bakar dan udara sebelum masuk ke silinder. Pipa transfer, saluran yang mengalirkan campuran bahan bakar dari crankshaft ke silinder. Kemudian ke ruang pembakaran, yaitu tempat terjadinya pembakaran campuran bahan bakar dan udara. Kemudian katup atau port pada motor 2 tak menggantikan fungsi katup pada motor 4 tak. Kemudian ada spark atau busi, memicu pembakaran campuran bahan bakar dan udara dengan menghasilkan percikan api. Kemudian terakhir crankshaft, yaitu ruang di bawah piston yang menampung campuran bahan bakar dan udara sebelum dipindahkan ke silinder. Kemudian terdapat kelebihan pada motor 2 tak, yaitu tenaganya lebih besar. Mesin 2 tak menghasilkan tenaga lebih besar dibandingkan dengan mesin 4 tak dengan kapasitas silinder yang sama. Ini karena dalam satu siklus putaran piston, mesin 2 tak menghasilkan tenaga setiap 2 langkah atau putaran, sedangkan mesin 4 tak memerlukan 4 langkah untuk menghasilkan tenaga. Kemudian mesin 2 tak lebih ringan dan sederhana. Desain mesin 2 tak cenderung lebih sederhana dan ringan karena tidak memerlukan komponen seperti katup dan poros hubungan atau camshaft. Hal ini membuat motor 2 tak lebih mudah dirawat dan dipelihara. Kemudian motor 2 tak memiliki akselerasi lebih cepat karena bobot yang lebih ringan dan tenaga yang lebih besar. Motor 2 tak umumnya memiliki akselerasi yang lebih cepat sehingga sering digunakan dalam balapan. Adapun kekurangan motor 2 tak, yaitu efisiensi bahan bakar rendah. Karena proses pembakaran yang kurang efisien, motor 2 tak biasanya lebih boros bahan bakar. Kemudian suara lebih bising. Mesin 2 tak biasanya lebih berisik karena pembakaran yang terjadi setiap 2 langkah piston, bukan 4 seperti pada mesin 4 tak. Tenaga tidak terlalu halus, yaitu tenaga yang
dihasilkan pada mesin 2 tak seringkali lebih mendadak dan kurang halus dibandingkan mesin 4 tak yang bisa mempengaruhi kenyamanan berkendara. Adapun aplikasi atau pengaplikasian mesin pada motor bakar bensin 2 tak terdapat pada yang pertama sepeda motor, yang kedua gergaji mesin, kemudian mesin pemotong rumput, mesin tempel untuk perahu kecil. Kesimpulan mengenai motor bakar bensin 2 tak yaitu mesin 2 tak memiliki keunggulan dalam hal desain yang sederhana, ringan, dan mampu menghasilkan tenaga besar dalam waktu singkat. Namun, mesin ini juga memiliki kelemahan, seperti efisiensi bahan bakar yang rendah dan emisi yang lebih tinggi. Mesin 2 tak banyak digunakan pada kendaraan atau alat yang membutuhkan respon cepat dan desain yang kompak. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Izin memperkenalkan diri. Nama Stefanus Bijarkusuma, NPM 231407108 dari tab angkatan 23. Saya di sini akan mempresentasikan tugas motor bakar dan traktor teknik pertanian tentang motor diesel 4 tak. Yang pertama, pendahuluan. Motor diesel 4 tak adalah jenis mesin pembakaran internal yang umum digunakan dalam kendaraan besar dan alat berat. Menggunakan siklus 4 tak untuk mengubah energi kimia menjadi energi mekanik. Tidak menggunakan busi untuk proses pembakaran, melainkan udara dikompresi hingga suhu tinggi sehingga bahan bakar bisa terbakar secara otomatis. Selanjutnya, siklus kerja pada motor diesel 4 tak. Yang pertama yaitu langkah hisap. Piston bergerak turun, kemudian katup masuk terbuka, lalu udara masuk ke dalam silinder. Langkah yang kedua yaitu langkah kompresi. Piston bergerak naik, kemudian katup masuk dan keluar, katup keluar tertutup. Udara di dalam silinder dikompresi menyebabkan suhu meningkat. Langkah yang ketiga yaitu langkah pembakaran atau usaha. Bahan bakar diesel diinjeksikan dan terbakar akibat tekanan tinggi. Kemudian piston terdorong ke bawah. Selanjutnya, komponen-komponen utama pada motor diesel 4 tak. Yang pertama ada blok silinder, yang kedua piston, yang ketiga katup inlet dan outlet, yang keempat
pompa injeksi, dan yang kelima poros engkol. Saya akan menjelaskan satu persatu komponen-komponen pada motor diesel 4 tak. Apa itu blok silinder, piston, katup inlet dan outlet, pompa injeksi, poros engkol. Blok silinder merupakan bagian utama dari mesin yang berfungsi sebagai tempat silinder dan komponen lainnya. Blok silinder menampung piston dan berfungsi untuk menahan tekanan dari pembakaran. Selanjutnya, piston. Piston adalah komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder. Gerakan piston ini mengubah energi pembakaran menjadi energi mekanis atau energi mekanik. Pada mesin diesel, piston biasanya memiliki desain yang mampu menahan tekanan tinggi. Selanjutnya, inlet dan outlet. Katup inlet mengatur masuknya campuran udara ke dalam silinder, sedangkan katup outlet mengatur keluarnya gas hasil pembakaran. Katup ini bekerja secara bergantian dalam siklus 4 langkah, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah pembakaran, dan langkah buang. Selanjutnya, pompa injeksi. Pompa injeksi bertugas atau berfungsi mengalirkan bahan bakar ke ruang bakar dalam bentuk semprotan halus. Ini memastikan pencampuran yang baik antara bahan bakar dan udara, yang sangat penting untuk pembakaran yang efisien. Yang terakhir, poros engkol. Poros engkol mengubah gerakan linear piston menjadi gerakan putar. Gerakan ini adalah komponen kunci yang menghubungkan gerakan piston dengan sistem transmisi untuk menggerakkan kendaraan. Setiap komponen ini bekerja sama dalam siklus 4 langkah untuk menghasilkan tenaga dari pembakaran bahan bakar. Selanjutnya, proses pembakaran pada mesin motor diesel 4 tak. Pada motor diesel, pembakaran terjadi karena udara dikompresi hingga mencapai suhu yang sangat tinggi. Bahan bakar diinjeksikan ke dalam silinder dan terbakar secara spontan tanpa percikan busi. Keunggulan motor diesel 4 tak. Yang pertama, efisiensi bahan bakarnya lebih tinggi.
Yang kedua, torsi lebih besar. Yang ketiga, kekuatan mesin yang tahan lama. Adapun kekurangan pada motor diesel 4 tak, yaitu yang pertama, bobot lebih besar, bobot lebih berat. Yang kedua, harganya lebih mahal. Yang ketiga, emisi lebih tinggi. Selanjutnya, pengaplikasian pada motor diesel 4 tak. Aplikasi motor diesel 4 tak pada kendaraan niaga, contohnya truk, bus, dan alat berat lainnya. Pada sektor industri, contohnya generator, kapal laut, dan mesin konstruksi. Kemudian pada sektor pertanian, contohnya traktor dan mesin pengolah tanah. Kesimpulan pada materi ini yaitu motor diesel 4 tak memiliki keunggulan dalam hal efisiensi bahan bakar dan torsi besar. Meski lebih mahal dan berat, motor ini sangat handal untuk aplikasi berat dan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Stefanus Bijar Kusuma, NPM 231407108 dari TEP Angkatan 23. Saya di sini akan mempresentasikan tugas tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar. Berikut. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada kendaraan bermotor, sistem penyaluran bahan bakar memainkan peran penting dalam memastikan mesin bekerja secara optimal. Baik pada mesin bensin maupun solar, proses penyaluran bahan bakar harus efisien dan sesuai dengan kebutuhan mesin untuk menghasilkan tenaga yang maksimal. Dengan perkembangan teknologi otomotif, sistem penyaluran bahan bakar telah mengalami perubahan signifikan. Selanjutnya tujuan. Yang pertama yaitu memahami konsep dasar sistem penyaluran bahan bakar pada mesin bensin dan solar. Yang kedua, mengetahui komponen utama dari sistem penyaluran bahan bakar. Selanjutnya, komponen utama sistem penyaluran bahan bakar bensin.
1. Tangki bahan bakar. 2. Pompa bahan bakar. 3. Filter bahan bakar. 4. Karburator atau sistem injeksi. Yang kelima atau yang terakhir, saluran bahan bakar. Selanjutnya yaitu proses kerja sistem penyaluran bahan bakar bensin. Yang pertama, saat pengisian tangki bahan bakar. Bahan bakar diambil dari tangki melalui pompa bahan bakar. Selanjutnya, saat proses filterisasi, bahan bakar melewati filter untuk membersihkan kotoran. Kemudian campuran udara dan bahan bakar. Injeksi atau karburator mencampur bahan bakar dengan udara. Selanjutnya, proses yang terakhir, pengiriman ke ruang bakar, yaitu campuran dikirim ke ruang bakar melalui intake manifold. Nah, selanjutnya komponen utama sistem penyaluran bahan bakar solar. Yang pertama, tangki bahan bakar. Yang kedua, pompa bahan bakar atau pompa injeksi. Yang ketiga, filter bahan bakar. Keempat, injektor bahan bakar. Dan yang terakhir, saluran bahan bakar. Kemudian proses kerja sistem penyaluran bahan bakar solar. Pertama, penyaluran dari tangki. Pompa injeksi menyuplai bahan bakar bertekanan tinggi. Kemudian saat filterisasi, filter bahan bakar memastikan kebersihan bahan bakar. Yang ketiga, injeksi langsung. Bahan bakar disuntikan langsung ke ruang bakar. Saat penyalaan, yaitu udara dikompresi hingga panas dan bahan bakar langsung terbakar. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan sistem bensin. Keunggulannya, respon mesin lebih halus dan emisi lebih bersih pada kendaraan modern. Kelemahannya,
yaitu satu, efisiensi bahan bakar lebih rendah. Kedua, lebih mahal untuk operasi keberlanjutan. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan sistem solar. Keunggulannya, efisiensi bahan bakarnya lebih tinggi dan torus lebih besar pada kecepatan rendah. Kelemahannya yaitu emisi gas buang lebih tinggi dan suara mesin lebih keras. Selanjutnya, pengaplikasian sistem bahan bakar bensin dan solar. Ada sebelah kiri itu yang memakai bahan bakar bensin, contohnya mobil pribadi, sepeda motor, dan kendaraan ringan. Kemudian kendaraan yang memakai bahan bakar solar yaitu truk, bus, dan kendaraan berat. Kesimpulan yang saya dapat pada materi kali ini adalah yang pertama, sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar memiliki komponen dan proses yang berbeda. Yang kedua sistem memiliki keunggulan masing-masing tergantung pada aplikasi. Yang ketiga, pemahaman mengenai sistem ini penting untuk meningkatkan efisiensi kendaraan dan pemeliharaan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, izin memperkenalkan diri. Nama Stefanus Wijarkusuma, NPM 231407108 dari TEP Angkatan 23. Saya di sini akan mempresentasikan tugas yang berjudul Sistem Kelistrikan dan Pendinginan pada mata kuliah motor bakar. Yang pertama, ada latar belakang sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan merupakan komponen vital dalam berbagai sektor, baik industri, transportasi, maupun rumah tangga. Dalam sebuah sistem, kelistrikan berperan sebagai sumber energi untuk menggerakkan berbagai perangkat dan peralatan. Pada skala industri, sistem kelistrikan biasanya terdiri dari pembangkit listrik, distribusi, dan penggunaan akhir. Seperti mesin-mesin atau peralatan listrik, sistem ini harus dirancang untuk memastikan distribusi energi listrik yang stabil dan aman, serta mampu mengakomodasi kebutuhan energi yang semakin meningkat. Selanjutnya, latar belakang sistem pendinginan. Sistem pendinginan adalah mekanisme yang dirancang untuk menjaga suhu dalam batas tertentu guna melindungi perangkat atau lingkungan dari kerusakan akibat panas yang berlebih. Sistem ini sangat penting dalam berbagai sektor, mulai dari elektronik, transportasi, hingga industri besar. Selanjutnya, ada komponen-komponen sistem kelistrikan.
Yang pertama yaitu pembangkit listrik, yang kedua transmisi listrik, ketiga distribusi listrik, keempat penggunaan listrik, dan yang kelima peralatan proteksi dan kendala. Saya akan menjelaskan satu persatu komponen-komponen pada sistem listrikan. Yang pertama, pembangkit listrik adalah tempat di mana energi listrik dihasilkan. Pembangkit listrik ini dapat menggunakan berbagai sumber energi seperti pembangkit termal dan pembangkit nuklir. Kemudian yang kedua, transmisi listrik. Setelah listrik dihasilkan di pembangkit, listrik tersebut harus ditransmisikan ke area lebih jauh. Komponen utama dalam transmisi listrik meliputi saluran transmisi, yaitu jaringan kabel dan menara transmisi yang membawa listrik bertegangan tinggi. Yang ketiga, distribusi listrik. Proses mendistribusikan listrik dan ini dari induk ke konsumen. Distribusi listrik terjadi di tegangan yang lebih rendah dan mencakup beberapa aspek, yaitu transformator distribusi, jaringan distribusi, dan meteran listrik. Yang keempat, penggunaan listrik. Komponen akhir dari sistem kelistrikan yaitu pengguna atau konsumen yang memanfaatkan energi listrik untuk berbagai kebutuhan seperti di rumah tangga, itu menggunakan listrik untuk pencahayaan, peralatan elektronik, dan pendingin. Pada industri dan komersial, yaitu menggunakan listrik dalam proses produksi, layanan, dan infrastruktur pendukung. Kemudian yang kelima, peralatan proteksi dan kendali. Untuk menjaga keandalan dan keselamatan sistem kelistrikan terdapat berbagai perangkat proteksi dan kendali, di antaranya saklar, yaitu untuk memutus atau menyambung aliran listrik. Kemudian pemutus sirkuit atau circuit breaker melindungi sistem dari gangguan seperti konsleting atau beban listrik, beban lebih. Kemudian relay proteksi, yaitu mengidentifikasi kesalahan dalam sistem dan mengaktifkan perangkat proteksi. Selanjutnya, komponen-komponen sistem pendinginan, yaitu antara lain yang pertama radiator, pompa air, termostat, yang keempat cairan pendinginan, dan yang kelima kipas pendinginan. Baiklah, saya akan menjelaskan juga
satu persatu komponen-komponen pada sistem pendinginan. Komponen-komponen dalam sistem pendinginan, terutama pada mesin kendaraan atau peralatan mekanis lainnya, biasanya meliputi beberapa bagian penting. Berikut adalah komponen utama dalam sistem pendinginan. Yang pertama tadi, radiator. Radiator berfungsi sebagai penukar panas yang mendinginkan cairan pendingin yang membawa panas dari mesin. Udara yang mengalir melalui radiator membantu menurunkan suhu cairan pendingin. Yang kedua, pompa air atau water pump. Pompa air ini mengedarkan cairan pendingin dari radiator ke mesin dan kembali lagi ke radiator. Pompa air biasanya digerakkan oleh sabuk yang terhubung dengan mesin. Yang ketiga, termostat. Termostat ini mengatur aliran cairan pendingin dengan membuka dan menutup pada suhu tertentu. Termostat menjaga mesin agar bekerja pada suhu yang optimal. Yang keempat, cairan pendingin campuran air dan antifreeze yang digunakan untuk menyerap panas dari mesin dan mencegah mesin dari overheating atau membeku di cuaca dingin. Kemudian yang kelima, kipas pendingin, yaitu berfungsi untuk meningkatkan aliran udara melalui radiator. Kemudian prinsip kerja pada sistem kelistrikan. Prinsip kerjanya yaitu energi listrik dihasilkan dari sumber daya, kemudian diantarkan melalui pengantar listrik, dan energi listrik diubah menjadi bentuk energi lain pada beban. Setelah itu, proteksi diberikan oleh komponen pengaman untuk menghindari kerusakan atau bahaya. Selanjutnya, prinsip kerja pada sistem pendinginan. Yang awalnya, refrigerant mengalir melalui sistem pendinginan. Selanjutnya, kompresor menekan refrigerant sehingga berubah bentuk menjadi gas bertekanan tinggi. Kemudian, kondensor mendinginkan gas dan mengubahnya menjadi cairan. Selanjutnya, yang terakhir, evaporator menyerap panas dari lingkungan. Selanjutnya, perbandingan dan integrasi kedua sistem. Perbandingannya yaitu sistem kelistrikan menghasilkan dan mendistribusikan energi, sedangkan sistem pendinginan mengelola suhu dan mencegah panas berlebih. Integrasinya yaitu banyak perangkat pendingin membutuhkan sistem kelistrikan, dan sistem pendingin menjaga perangkat listrik. Kesimpulan yang saya dapat yaitu sistem kelistrikan dan pendinginan saling mendukung dalam banyak aplikasi. Kedua sistem penting untuk kenyamanan, produktivitas, dan keamanan. Saya kira cukup presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Izin memperkenalkan diri, nama Stefanus Bijarkusuma, NPM 2314071008 dari tab A. Saya di sini akan merepresentasikan tugas motor bakar teknik pertanian yang berjudul Sistem Transmisi dan Pelumasan.
pertama ada pendahuluan. Sistem transmisi dan pelumasan merupakan dua komponen penting dalam mekanisme kendaraan bermotor. Sistem transmisi bertanggung jawab untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda, memungkinkan kendaraan untuk bergerak dengan efisien pada berbagai kecepatan dan kondisi jalan. Melalui pengaturan rasio gigi, transmisi membantu mengoptimalkan kinerja mesin dan konsumsi bahan bakar. Kedua sistem ini bekerja sama untuk memberikan performa yang optimal serta menjaga keandalan dan ketahanan mesin. Selanjutnya, fungsi pada sistem transmisi yang pertama menyalurkan tenaga mesin ke roda penggerak. Yang kedua, mengatur kecepatan dan torsi sesuai kebutuhan. Ketiga, memungkinkan kendaraan untuk berjalan mundur. Dan yang keempat, memungkinkan kendaraan untuk berhenti tanpa mematikan mesin. Adapun fungsi dari sistem pelumasan yaitu yang pertama, mengurangi gesekan, kemudian sebagai pendingin, selanjutnya melindungi dari korosi, selanjutnya menyegel ruang bakar, selanjutnya membersihkan kotoran pada mesin, selanjutnya yang terakhir meredam guncangan antar komponen mesin. Selanjutnya ada komponen pada sistem transmisi yaitu sebagai berikut. Ada kopling, kemudian poros input, roda gigi, sinkronisasi, poros output, dan diferensial. Saya akan menjelaskan satu persatu komponen-komponen pada sistem transmisi. Yang pertama tadi kopling, yaitu menghubungkan atau memutuskan tenaga dari mesin ke transmisi. Kemudian poros input menerima tenaga dari mesin dan meneruskannya ke roda gigi transmisi. Kemudian roda gigi atau gear set memiliki berbagai ukuran yang mengatur rasio kecepatan dan torsi yang dihasilkan. Kemudian yang keempat, sinkronisasi membantu roda gigi bergerak dengan kecepatan yang sama sehingga pergantian gigi menjadi halus tanpa terjadi benturan. Kemudian poros output meneruskan tenaga yang sudah melalui roda gigi transmisi ke diferensial yang kemudian menggerakkan roda. Yang terakhir, diferensial yaitu proses mendistribusikan tenaga dan dari transmisi ke roda penggerak dengan rasio yang tepat, memungkinkan roda berputar pada kecepatan yang berbeda saat berbelok. Adapun komponen pada sistem pelumasan yaitu yang pertama pompa oli, filter oli, tangki atau bak oli, kemudian saluran oli, kemudian ada katup pengatur tekanan, pendingin oli, dan indikator tekanan oli.
Baik, saya akan menjelaskan kembali satu persatu komponen pada sistem pelumasan. Yang pertama, pompa oli, yaitu untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin yang memerlukan pelumasan. Kemudian filter oli, menyaring kotoran dan partikel dari oli agar tidak masuk ke komponen mesin. Yang ketiga, tangki atau bak oli, yaitu sebagai tempat penyimpanan oli sebelum disirkulasikan ke seluruh sistem. Yang keempat, saluran oli atau oil lines, pipa atau jalur yang membawa oli dari pompa ke berbagai bagian mesin. Kemudian katup pengatur tekanan atau pressure regulator valve, yaitu guna mengatur tekanan oli agar sesuai dengan kebutuhan sistem. Kemudian pendingin oli atau oil cooler, mendinginkan oli untuk menjaga suhu oli tetap optimal. Selanjutnya yang terakhir, indikator tekanan oli atau oil pressure gauge, mengukur dan menampilkan tekanan oli dalam sistem. Selanjutnya, prinsip kerja pada sistem transmisi. Yang pertama, menghubungkan dan memutus tenaga. Yang kedua, mengubah torsi dan kecepatan. Yang ketiga, pemilihan rasio gigi. Yang keempat, sistem sinkronisasi. Dan yang kelima, transmisi otomatis. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu prinsip-prinsip kerja yang ada pada sistem transmisi. Yang pertama yaitu menghubungkan dan memutus tenaga. Transmisi memungkinkan pengemudi untuk memutuskan atau menghubungkan tenaga dari mesin ke roda. Yang kedua, mengubah torsi dan kecepatan. Transmisi mengubah torsi dan kecepatan sesuai kebutuhan saat berkendara. Kemudian yang ketiga, pemilihan rasio gigi. Dengan berbagai gigi yang tersedia, transmisi mengubah perbandingan antara kecepatan mesin dan kecepatan roda. Selanjutnya yang keempat, sistem sinkronisasi. Itu pada transmisi manual, sinkronisasi membantu menyelaraskan kecepatan poros input dan output saat perpindahan gigi agar perpindahan lebih mulus. Selanjutnya yang kelima, transmisi otomatis. Pada transmisi otomatis, sistem hidrolik, sensor, dan komponen elektronik bekerja untuk secara otomatis mengatur perpindahan gigi berdasarkan kondisi kecepatan, beban, dan akselerasi kendaraan. Selanjutnya, prinsip kerja pada sistem pelumasan. Yang pertama, pompa oli. Kedua, sirkulasi oli. Yang ketiga, proses pendinginan. Yang keempat, filter oli. Dan yang kelima, pelumasan tekanan. Prinsip kerjanya atau langkah kerjanya yaitu pompa oli. Sistem pelumasan diawali dengan pompa oli yang menghisap oli dari bak penampung dan menyalurkannya ke seluruh bagian mesin. Yang kedua, sirkulasi oli. Oli dialirkan ke berbagai komponen mesin seperti piston dan dinding silinder untuk mengurangi gesekan. Yang ketiga, pada proses pendinginan,
Selain melumasi, oli juga membantu mendinginkan komponen mesin dengan menyerap panas dari gesekan. Yang keempat, filter oli. Sebelum oli kembali disirkulasikan, oli melewati filter oli untuk menyaring kotoran, serpihan logam, dan partikel yang bisa merusak mesin. Kemudian yang terakhir, pelumasan tekanan. Banyak mesin menggunakan pelumasan bertekanan untuk memastikan oli mencapai bagian yang paling kritis dan bergerak cepat seperti poros engkol. Kesimpulan yang saya dapat yaitu yang pertama, sistem transmisi dan pelumasan adalah bagian vital dari kendaraan. Yang kedua, sistem transmisi mengoptimalkan torsi dan kecepatan sesuai kebutuhan pengemudi. Yang ketiga, sistem pelumasan melindungi mesin dari kerusakan akibat gesekan dari panas. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih.